Oke, halo Mas Bro, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Dani Haris Channel. Dan di video saya kali ini saya bakal motovlog lagi kawan. Dan ya seperti biasa saya bakalan sharing-sharing lagi ya kepada kalian semua, supaya yang menonton video ini tuh ada hikmah yang bisa kalian petik dari video saya gitu. Dan di video saya kali ini saya bakal ngebahas tentang alasan kenapa kalian harus menggunakan knalpot racing ya. Ya sebetulnya nggak semua dari kalian sih, tapi yang mungkin kalian yang suka kecepatan ya, adik-adik ini, adik-adik sekolah ya, masih kecil sob, mau tak godain masih kecil. Ya jadi ya nggak semua sih ya, tapi buat kalian yang mungkin pecinta kecepatan ya, mungkin saran-saran saya ini recommended gitu buat kalian. Jadi kenapa alasan saya masih pakai knalpot racing terus ya sampai sekarang, meskipun kemarin tuh saya habis kena tilang ya, yang sudah saya ceritakan juga di video saya sebelumnya. Kena tilang knalpot itu 250.000 sob. Sebetulnya mau ditambah lagi gitu sama plat depan saya karena di belakang windshield, karena kemarin dudukan plat yang di depan sini ini belum ada ya, ini baru datang dari Kalimantan Timur, belum lama, baru sekitar 3 harian baru saya pasang, dan ini belum saya pindah. Tapi berhubung saya argumen dan polisinya pengertian sama saya kalau memang nggak ada plat depannya, dan saya dikenain di knalpot aja, tapi lumayan banget gitu, 250.000 sob dendanya. Dan tapi saya tetap pakai itu. Kenapa sih emangnya gitu loh. Jadi ya recommended lah buat kalian yang mungkin seneng kencang naik motornya kayak saya. Jadi pernah sob pengalaman nih ya, saya itu pakai knalpot standar di Kalimantan Timur maupun di pas pulang kampung kemarin ya, dari Surabaya ke Wonogiri Jawa Tengah, saya pakai knalpot standar. Dan waktu itu saya kenceng di jalanan yang agak lurus kan. Nah, orang yang mau keluar gang itu nggak notice gitu, atau nggak memperhatikan ketika motor saya itu kenceng sob, karena pakai knalpot standar ya. Alhasil juga untung saya masih penuh kontrol ya, jadi saya masih bisa mengurangi kecepatan dan menghindar. Disitulah letak bahayanya ketika knalpot standar itu pelan suaranya ya. Saya kurang sukanya di situ knalpot standar. Suaranya pelan, jadi ketika kita kenceng orang itu nggak tahu gitu, kita kenceng apa enggak orang nggak tahu gitu, nggak notice gitu. Jadi itu adalah salah satu alasannya. Yang paling pertama, orang nggak tahu kalau kita naik motor kenceng sob. Sedangkan motor-motor zaman sekarang aja kalian udah tahu sendiri kan, suaranya pelan-pelan semua bro. Bahkan suara knalpot standarnya CBR 250 RR ini kalau kenceng nggak terlalu suara ya, cuman kenceng suara mesinnya brung gitu. Kalau suara knalpotnya mah pelan banget gitu, padahal larinya udah 120 gitu, tapi suaranya pelan. Jadi orang kurang paham gitu kalau kita itu dari sana kenceng gitu loh sob. Ya sebutin aja motor-motor yang lain kayak Ninja, R25, Vario, Verza, CB150, semua knalpot standarnya itu pelan gitu. Bang, emang ada knalpot standar yang kenceng? Ada sob. Satria F Karbu dulu knalpot standarnya kenceng loh, beneran. Suaranya itu lebih nyaring gitu. Coba kalian yang udah pernah denger knalpot standarnya Satria F Karbu pasti kenceng. Ya kalau yang injeksi udah pelan ya, tapi kalau yang karbu kenceng. Terus yang berikutnya adalah masalah keperforma ya. Jadi ketika kalian pakai knalpot racing, meskipun itu di cc kecil 110, 150, 250 ya kan, itu bakal mendongkrak performa kalian sob. Akselerasi naik, top speed naik, terus apa itu namanya, putarannya, tenaganya itu naik. Kalau yang saya rasain sih gitu, di Satria F maupun di CBR ini tenaganya pasti naik kalau kalian pakai knalpot racing. Dan mungkin kalian juga pernah kan nyoba pakai knalpot racing, apalagi kalau yang full system ya, yang sama leherannya full, itu bakal tenaganya itu bakal ngedongkrak banget sob. Asli, bakal ngedongkrak naik banget tenaganya. Terus selain itu lagi, alasan berikutnya adalah ketika kalian udah ganti knalpot, itu tuh kesan aura keren motor kalian itu bertambah gitu. Meskipun ada beberapa orang yang nggak suka ya, tapi saya sarankan seperti ini. Ketika kalian menggunakan knalpot racing, kalian itu harus memperhatikan jalan yang kalian lewati sob. Jangan kok kalian lewat gang sempit yang padat penduduk terus kalian
kenceng ya, lari 100 km per jam atau 80 km per jam gitu, jangan. Itu bakal mengganggu orang gitu. Cuman kalau memang wilayahnya sepi kayak gini, ini tergolong sepi ya sob. Di rumah-rumahnya jaraknya juga jauh. Kalau di desa saya ini ya mana-mana aja gitu, soalnya juga nggak terlalu menggema gitu suaranya, masih banyak hutan-hutan di sini. Jadi di sini ya masih worth it aja sih pakai knalpot racing, karena dia di pedesaan ya. Tapi kalau mungkin saya di kota, saya juga nggak berani pakai knalpot racing sob, karena ya kalau ditilang lumayan gitu. Saya mending pakai knalpot standar aja mungkin kalau di kota. Dan kalau misalkan kalian nggak mau bising, pakai knalpot yang 3 suara lah sob ya. Alhamdulillah. Wow. Ya pakai knalpot yang 3 suara ya sob, jadi bisa diubah-ubah gitu. Dan kalau untuk 250 cc sendiri, saya rasa sih knalpot racing itu wajib ya. Wajibnya itu kenapa? Karena ya rasanya kayak ada yang kurang aja gitu kalau motornya 250 cc tapi pakai knalpot standar gitu. Rasa 2 silindernya kurang, akselerasinya juga cepet, tapi ya kagak gimana gitu. Makanya saya tetap pakai knalpot racing gitu. Dan alasan berikutnya adalah ketika kalian pengen performa yang lebih, itu pasti kalian pakai knalpot racing ya. Seperti yang saya bahas tadi, kalau pakai knalpot racing itu mendongkrak performa kalian so. Dan secara tampilan juga bagus. Terus kalau misalkan dari segi harga, kalian bisa memilih sesuai kantong kalian gitu, tidak terpaku dengan satu harga ya, karena knalpot kan varian-variannya banyak dan bisa diubah-ubah sesuai selera kalian gitu. Di sini memang banyak orang nongkrong. Nah, ini agak basah kayaknya, habis hujan tadi di sini sob. Nah, terus sebetulnya alasan yang menurut saya paling penting adalah yang poin 1 tadi ya sob, supaya orang lain itu lebih notice atau lebih memperhatikan ketika ada adik-adik ya, lebih notice atau memperhatikan ketika kalian itu berkendara dengan kecepatan yang di atas 80 km per jam gitu. Kalau knalpot standar kan orang mungkin nggak memperhatikan ya, tapi kalau pakai knalpot racing pasti memperhatikan, soalnya suaranya aja udah kenceng. Dan satu saran saya buat kalian ya yang pakai knalpot racing, saya sarankan untuk memperhatikan jalan-jalan yang kalian lewati ya. Kalau misalkan jalannya sepi ya, kayak hutan-hutan begini ya, mungkin kalian dengan kecepatan tinggi atau suara knalpot kalian nyaring ya nggak apa-apa. Tapi kalau untuk lewat di gang-gang, saya sarankan untuk menggunakan idle yang rendah. Kita itu berkendara tidak hanya sendiri ya sob, tapi juga ada orang lain di sekitar, orang lain di depan atau belakang kita gitu. Jadi kita harus memperhatikan gitu. Oke, jadi itu aja sih yang saya sarankan di motovlog saya kali ini. Alasan kenapa kalian harus memakai knalpot racing ya, terutama buat kalian yang pencinta kecepatan lah. Itu sangat penting sob, sangat bahaya banget. Soalnya nggak sekali 2 kali saya itu mendapati orang yang kurang memperhatikan ketika saya kencang menggunakan knalpot standar ya, seperti itu. Oke, terima kasih buat kalian semua yang udah nonton video ini sampai selesai. Jangan lupa untuk subscribe dan silahkan berkomentar ya, silahkan kasih ide konten lagi sob, supaya saya tetap terus membuat konten hampir setiap harinya ya. Oke, terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.